Saya di sini pada dasarnya memberi apresiasi terbaik, apresiasi luar biasa terhadap Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani. Kita mengapresiasi semua, tetapi kita harus merujuk kepada apakah aksi dan reaksi saya ini mendatangkan keuntungan bagi negara, mendatangkan keuntungan bagi bangsa, mendatangkan keuntungan bagi masyarakat luas atau tidak. Saya pikir kita harus merujuk kepada pemahaman itu. Ada seorang bapak yang berorasi di depan KPU, katanya KPU harus mengumumkan kemenangan mutlak untuk Pak Anies dan Muhaimin Iskandar gitu ya. Kalau orasi ini disampaikan oleh seorang masyarakat awam, is okay, no problem, tidak ada masalah. Tapi orasi ini disampaikan oleh seorang pakar hukum tata negara bernama Refli Harun. Menurut saya Pak Refli Harun ini menyampaikan orasinya tidak berdasarkan satu pandangan yang berbasis intelektual. Sebaiknya Pak Refli Harun menyampaikan orasinya itu mencerdaskan masyarakat lah, bagaimana supaya masyarakat itu mengerti seperti apa letak duduk persoalan, seperti apa aturan hukum yang berlaku, bagaimana mekanismenya untuk mengatasi sebuah persoalan. Saya pikir itu akan lebih menunjukkan nilai kualitas seorang Pak Refli Harun sebagai pakar hukum tata negara. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenaan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam Pancasila, salam NKRI, salam hormat buat semuanya aja. Kali ini ada pidato Ibu Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Saya pada dasarnya mengapresiasi semacam himbauan yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani kepada seluruh tokoh politisi agar punya mental kesiapan jika ikut berkompetisi, harus siap untuk menang maupun kalah, karena itu merupakan resiko yang sudah menjadi keniscayaan menurut saya. Kalau Anda ikut dalam sebuah pertarungan, maka resiko yang pasti Anda alami adalah kalau tidak menang ya kalah. Jadi saya di sini pada dasarnya memberi apresiasi terbaik, apresiasi luar biasa terhadap Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, ya. Tetapi mohon maaf, bukan maksudnya saya mengangkat lalu menjatuhkan atau ada udang di balik batu dan lain sebagainya. Saya hanya berharap bahwa statement Ibu Puan Maharani tersebut betul-betul apa yang ada di dalam hati, apa yang ada dalam pikiran, dan keluar lewat ungkapan kata-kata begitu. Jangan sampai di depan berkata lain, lantas di belakangnya ada upaya-upaya yang dilakukan tanpa sepengetahuan rakyat. Nah, ini juga menurut saya tidak fair, tidak adil, dan bisa dikatakan sebuah pembohongan publik, membohongi rakyat, seperti itu, ya kan? Nah, yang kedua, pada dasarnya saya mengapresiasi upaya dari pihak-pihak politisi kita untuk melakukan mendorong DPR untuk menggelar hak angket. Jadi pada dasarnya saya sepandangan dengan Prof. Jimli Asidiki bahwa memang pembahasan seperti ini menyangkut hal-hal menyangkut negara itu sebaiknya dibicarakan dalam sebuah forum yang lebih terhormat, yang lebih bermartabat, kira-kira seperti itu. Sehingga tidak kemudian membiarkan kericuhan di jalanan itu terus berkepanjangan yang justru tidak menguntungkan siapapun, tidak menguntungkan negara, tidak menguntungkan politisi, tidak menguntungkan juga bagi rakyat jelata, bagi para mahasiswa yang melakukan aksi di jalan. Terutama sudah pasti merugikan negara, ya kan? Misalkan ada pembakaran ban, ada pengerusakan fasilitas umum dan lain sebagainya.
itu merupakan suatu hal yang merugikan negara, sudah pasti seperti itu. Dan kemudian kalau terjadi kemacetan yang berkepanjangan dan berhari-hari, jelas itu akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi tidak ada hal yang menguntungkan bagi aksi-aksi jalanan menurut saya. Tidak ada hal yang menguntungkan di aksi-aksi jalanan. Nah, tetapi saya pikir itu juga sah dijamin oleh konstitusi kita bahwa setiap warga negara itu punya hak berekspresi menyatakan pendapat. Jadi kita mengapresiasi semua, tetapi kita harus merujuk kepada apakah aksi dan reaksi saya ini mendatangkan keuntungan bagi negara, mendatangkan keuntungan bagi bangsa, mendatangkan keuntungan bagi masyarakat luas atau tidak. Saya pikir kita harus merujuk kepada pemahaman itu, sehingga aksi dan reaksi kita, suara-suara orasi kita itu betul-betul bermartabat, ada tujuan yang pasti dan tidak merugikan siapapun. Begitu. Nah, yang ketiga, saya ingin menanggapi ada seorang bapak yang berorasi di depan KPU, katanya KPU harus mengumumkan kemenangan mutlak untuk Pak Anies dan Muhaimin Iskandar gitu ya. Begini, saudara, kembali lagi bahwa kita harus mengapresiasi setiap aksi, reaksi, dan aksi, reaksi, pendapat yang disampaikan oleh masyarakat, siapapun dia. Tetapi saya pikir untuk memilih presiden, untuk menjadi pemimpin bangsa, sudah diatur oleh undang-undang, ada mekanismenya, ya, yaitu melalui pemilihan umum. Ya, suara rakyat adalah suara Tuhan, tetapi tempat di mana rakyat menyalurkan suaranya yang mempunyai legitimasi adalah bilik suara, TPS. Begitu. Tidak bisa kita seorang diri berorasi untuk menentukan siapa yang harus jadi pemimpin bangsa ini. Tidak bisa seperti itu. Begitu. Kita mewakili diri sendiri, sah. Kita mewakili salah satu kelompok, sah. Tapi kita tidak punya hak dan tidak punya wewenang untuk mewakili rakyat satu bangsa Indonesia. Begitu. Kemudian Pak Refli Harun. Pak Refli Harun juga ikut dalam aksi massa dan berorasi meminta agar digelar pemilu ulang, diskualifikasi pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran, dan pemilu itu hanya peserta pemilu itu hanya Pak Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD gitu. Nah, saya pikir nggak masalah gitu kalau orasi ini disampaikan oleh seorang masyarakat awam. Nggak masalah. Kalau orasi ini disampaikan oleh seorang masyarakat awam, is okay, no problem. Tidak ada masalah. Tapi orasi ini disuarakan, disampaikan oleh seorang pakar hukum tata negara bernama Refli Harun. Wow, ini luar biasa. Ini luar biasa sekali. Jadi menurut saya Pak Refli Harun ini menyampaikan orasinya tidak berdasarkan satu pandangan yang berbasis intelektual itu, apalagi beliau adalah seorang pakar hukum tata negara. Ini tidak mencerminkan sebuah orasi yang berasal dari seorang pakar hukum tata negara gitu ya. Jadi Pak Refli Harun tentunya lebih mengerti mekanisme hukum di negara kita. Pak Refli Harun tentu lebih paham letak duduk segala persoalan dan bagaimana mengatasinya melalui jalur hukum. Semua ada aturannya, semua ada mekanismenya, semua telah diatur oleh undang-undang. Nah, sehingga kalau boleh saya sedikit menyarankan kepada Pak Refli Harun ya, semoga video ini sampai dilihat oleh beliau ya. Dalam orasi saya pikir ada lebih baiknya Pak Refli Harun menunjukkan suatu nilai seorang pakar hukum tata negara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir akan lebih berkelas, lebih bermartabat jika Pak Refli Harun menyampaikan sebuah orasi yang mendidik, bukan memprovokasi. Begitu. Dan sebaiknya Pak Refli Harun menyampaikan orasinya itu mencerdaskan masyarakat lah, bagaimana supaya masyarakat itu mengerti
seperti apa letak duduk persoalan, seperti apa aturan hukum yang berlaku, bagaimana mekanismenya untuk mengatasi sebuah persoalan. Saya pikir itu akan lebih menunjukkan nilai kualitas seorang Pak Refli Harun sebagai pakar hukum tata negara. Begitu. Jadi kesimpulannya saya berharap bahwa pidato Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, itu betul-betul mewakili isi hatinya, isi pikirannya, dan betul-betul itu menjadi satu himbauan yang murni kepada tokoh-tokoh politisi negeri kita agar bisa menghadapi segala tantangan persoalan yang ada dengan dewasa, ya, secara dewasa, dengan bijak, tidak provokatif, ya, tidak menghasut masyarakat, tidak menimbulkan kegaduhan dan kericuhan yang berkepanjangan di jalanan. Karena itu justru merugikan bangsa kita, merugikan negara kita, bukan malah menguntungkan siapapun. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Saya Kristianto Oni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam Pancasila, salam NKRI, salam hormat buat semuanya. Bravo.